Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV dan kita langsung masuk di dalam editorial Media Indonesia. Dengan mendaftarnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum pagi nanti, maka Pilpres 2024 dipastikan akan menyuguhkan 3 pasang kontestan. Rakyat, Anda dan saya pun punya lebih banyak pilihan. Pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui proses yang kontroversial, yang membahayakan demokrasi. Kendati lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang aneh luar biasa terkait dengan syarat batas minimal usia capres-cawapres, putra sulung Presiden Joko Widodo itu suka tidak suka telah berhak menyandang baju cawapres. Namun Pilpres harus berjalan terus dengan segala implikasi akibat dari dinasti politik yang bisa merusak demokrasi. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 25 Oktober 2023 dengan tema Demokrasi di bawah Bayang Dinasti bersama saya Leonard Samosir. Dan juga telah hadir pemirsa bersama saya di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Kita akan bicarakan bagaimana demokrasi di bawah bayang-bayang dinasti. Tapi sebelum kita membahas itu, kita ikuti lebih dulu tayangan editorial pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023, Demokrasi di bawah bayang dinasti. Demokrasi di bawah bayang dinasti. Dengan mendaftarnya Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pagi ini, maka Pilpres 2024 dipastikan menyuguhkan 3 pasang kontestan. Rakyat pun punya lebih banyak pilihan. Pilpres dengan 3 pasangan bahkan lebih memang bukan baru di Indonesia. Pada Pilpres langsung pertama pada 2004, kita memiliki 5 pasang kandidat. Berikutnya pada 2009, ada 3 pasang calon bertarung, meski kemudian harus diselesaikan dalam 1 putaran. Pada Pilpres 2024, pertarungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Gibran diperkirakan akan kembali harus dituntaskan dengan 2 putaran. Tentu saja Pilpres 2 putaran berimplikasi pada biaya yang besar. Namun itu tak menjadi soal demi terpilihnya pemimpin terbaik di antara yang baik-baik. Di titik ini, kepastian Gibran menjadi cawapres pun sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Pencalonannya memang melalui proses kontroversial, bahkan ugal-ugalan yang membahayakan demokrasi. Kendati lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang aneh luar biasa terkait dengan syarat batas minimal usia capres-cawapres, putra sulung Presiden Joko Widodo itu suka tidak suka telah berhak menyandang baju cawapres. Meski dunia juga ikut menyoroti putusan yang membingungkan itu, termasuk adanya kenyataan bahwa Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi alias paman Gibran, tahapan Pilpres mesti berlanjut. Pilpres harus jalan terus dengan segala implikasi akibat dari dinasti politik yang bisa merusak demokrasi. Harga mahal dari pesta demokrasi yang dibayangi dinasti politik sudah jamak di dunia. Contoh kronisnya adalah Filipina. Dinasti politik di negara tetangga itu bukan lagi disebut tipis-tipis, melainkan tambun, karena tak cuma dilakukan oleh satu klan. Dinasti politik tak hanya di lingkup senator, tetapi juga di tingkat gubernur hingga presiden. Dinasti politik yang sudah ibarat tentakel gurita itu mendegradasi demokrasi secara pasti. Para ahli mengingatkan bahwa salah satu esensi demokrasi adalah ketika rakyat dapat ikut mengatur pemerintahnya dengan cara memilih kandidat yang baik. Ketika sebuah pemerintahan dirasa gagal, maka rakyat memiliki harapan untuk perubahan dengan cara memilih pemimpin yang baru. Namun dinasti politik menggagalkan itu karena tidak ada lagi kandidat yang benar-benar independen atau terlepas dari siklus yang lama. Akibatnya, rakyat seperti hanya diberi harapan palsu.
Rakyat bukannya naif, namun mereka tidak memiliki pilihan lain karena seluruh kandidat adalah produk dinasti politik. Pada saat inilah demokrasi sudah di titik akhir degradasi, alias sudah mencapai liang kubur. Konsekuensinya pemilu bukan lagi pesta demokrasi, melainkan hanya formalitas. Para ahli mengingatkan, harga mahal akan terlihat pada kemunduran di segala sektor, baik penegakan hukum hingga pemerataan ekonomi. Petaka seperti itu jelas tidak boleh terjadi di Indonesia. Politik dinasti level tertinggi yang saat ini sudah kita masuki tidak boleh membuat kemunduran demokrasi sekecil dan seawal apapun. Langkah pertama harus dibuktikan dengan memastikan semua tahapan Pilpres benar-benar bersih. Ini belum bicara kampanye, melainkan baru verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan para kandidat. Selanjutnya kita tidak boleh mentolerir segala bentuk ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Jika tak ada sesuatu yang luar biasa seperti gagal tes kesehatan, 3 pasang calon sudah tersedia. Tinggal rakyat yang pintar-pintar membaca kekurangan dan kelebihan mereka, rekam jejak mereka, serta kualitas dan kapasitas mereka. Pilpres mulai menapaki tahapan yang penting. Ia layak untuk mulai kita rayakan, tetapi yang jauh lebih penting ialah memastikannya berjalan lurus di rel demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Selepas jeda berikut, editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Mas Arief, demokrasi di bawah bayang dinasti. Ini kalau nanti jadi mendaftar adalah pasangan capres-cawapres yang paling kontroversial karena melewati banyak proses. Tapi kalau kita lihat, intinya adalah jalan yang berliku ini akan tetap menjaga demokrasi kita, atau memang benar seperti dikatakan editorial, dinasti ini membayang-bayangi demokrasi di Indonesia, Mas Arief? Leo, yang namanya dinasti juga bukan hal yang baru buat perpolitikan di Indonesia. Meskipun tidak ada yang langsung, ya, misalnya Presiden Megawati itu melalui perjuangan yang amat sangat panjang dan amat sangat terjal dan keras untuk bisa mencapai posisinya pada tahun 2000-an awal. Itu amat berbeda di saat sekarang kita menghadapi ada cawapres yang ayahnya masih menjadi presiden. Dan proses dari bagaimana Gibran bisa duduk di situ sebagai bacawa pres itu menjadi salah satu hal yang dianggap beberapa pakar tata negara sebagai Prof. Yusril sendiri menyatakan bahwa cacat hukum, bermasalah, kontroversial. Sementara Prof. Mahfud menyatakan juga bahwa itu merupakan sebuah satu hal yang salah karena MK tidak berhak untuk melakukan penanganan terhadap perkara tersebut. Karena itu open legal policy itu. Open legal policy. Dan tapi kita juga sudah punya dalil bahwa apapun yang dinyatakan oleh MK itu legal and binding, jadi harus dilaksanakan. Sehingga memang kontroversi ini memang akhirnya kita harus bayar dengan sesuatu. Nah, apabila kita sekarang sudah menghadapi dengan karakteristik dari putusan yang legal binding ini, salah satu hal yang kita harus bayar adalah bagaimana proses pelaksanaan pemilu itu harus benar-benar bersih, jujur, dan adil tanpa adanya abuse of power sama sekali. Supaya tetap netral begitu ya? Dan itu yang pada akhirnya memang sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi bahwa beliau mendukung tiga-tiganya, namun dalam pelaksanaannya pengawasan tetap harus dilaksanakan. Dalam prosesnya sudah berliku-liku, banyak orang yang kaget karena sudah banyak yang mengira ini akan terjadi, tapi begitu terjadi benar-benar kaget karena ternyata loh kok terjadi juga ya. Ada yang mengatakan penyelewengan hukum. Tapi ini juga menjadi pertanyaan juga, Mas Arief, ketika seorang Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu sampai sekarang masih kader PDIP itu dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Padahal sudah ada kader PDIP yang lain, Ganjar Pranowo, yang menjadi bakal calon presiden. Ini kan belum pernah terjadi ya dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Itu boleh apa tidak ya sebetulnya? Jadi itu memang menjadi salah satu hal yang bisa kita cek ya. Nanti dalam beberapa pasal, khususnya pasal 229, di mana KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal beberapa hal. Itu memang tidak bisa kita jadikan patokan juga. Karena apa yang terjadi adalah dua pasangan calon yang terdahulu sudah berhasil mendaftar dan tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada pasal 229 huruf B ini yang menyatakan bahwa pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon, itu juga tidak terjadi. Jadi yang sekarang ini kita hadapi memang cukup baru, karena sekarang kita belum pernah mendengar apapun dari PDI Perjuangan tentang status dari Gibran Rakabuming Raka, tentang apa yang pada akhirnya apakah dia masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan atau tidak. Sampai saat ini kita belum pernah dengar, namun apabila itu terjadi memang satu presiden baru buat perpolitikan di Indonesia. Ini memang menjadi sangat menarik karena kan isunya katanya Gibran mungkin akan menjadi pindah partai ke Golkar, ada yang bilang begitu. Ada yang juga mengatakan mungkin pindah akan ke PSI, katanya begitu. Tapi kita nanti akan ikuti. Sementara Mas Arief, kita dan pemirsa juga akan kembali melihat situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami Iqbal Himawan. Iqbal, bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda berada? Sudah ada peningkatan kegiatankah atau apakah Gibran sudah tiba di kediaman Prabowo? Ya, Leonard, saat ini yang baru saja kami saksikan ini ya dari pandangan mata, baru saja keluar sebuah mobil berwarna putih. Ini berdasarkan informasi yang kami terima, ini adalah mobil dari putra Prabowo Subianto. Karena kami tidak melihat siapa yang berada di dalam mobil tersebut. Selain itu tidak ada aktivitas yang berarti yang terjadi di sini. Sejak tadi belum ada perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju yang hadir di lokasi, tepatnya di Kartanegara 4 Jakarta Selatan ini, karena dijadwalkan nanti memang masih akan bertemu terlebih dahulu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelum menuju ke Indonesia Arena di GBK. Nah, Leo, tadi saya sempat mendengar sedikit ya terkait dengan Gibran belum pernah sama sekali dimunculkan sejak pertama kali dideklarasikan. Ini mungkin yang berbeda dibandingkan pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar dan Mahfud. Bahkan pada saat pertama kali dideklarasikan sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres, saat itu pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan seluruh perwakilan dari 8 parpol pendukung dari Koalisi Indonesia Maju, ini nama atau kehadiran Gibran tidak ada, jadi hanya Prabowo Subianto saja. Ini yang mungkin berbeda ya dibandingkan dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar dan Mahfud. Karena dideklarasikan sejak awal ya kehadiran dari Baca Pres dan Bacawa Presnya. Namun kali ini memang sedikit berbeda karena nanti pasangan Prabowo dan Gibran baru akan secara resmi diperkenalkan kepada publik pukul 10, maksud kami pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang dijadwalkan akan berlangsung di GBK, tepatnya di Indonesia Arena, Stadion Indonesia Arena di GBK Senayan, Jakarta. Nanti akan dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, meski demikian, pertemuan nanti akan berlangsung terlebih dahulu di Kertanegara 4 ini, dihadiri oleh Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, perwakilan dari parpol, parlemen maupun non-parlemen yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan juga nanti akan dihadiri oleh sejumlah relawan yang nanti akan tidak hanya berangkat dari Kertanegara 4, tapi juga akan mengiringi menuju ke Indonesia Arena di GBK Senayan, Jakarta. Kemudian nanti akan melakukan pendaftaran ke KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu persiapan teknis memang sudah dilakukan sejak kemarin ya. Sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat, Sekjen dari Parpol Koalisi Indonesia Maju ini sudah berkumpul untuk mematangkan persiapan teknis pada hari ini. Ini memang beberapa hari sebelumnya sempat terjadi perubahan arena, perubahan lokasi, namun akhirnya sudah dimatangkan kemarin. Akhirnya rundown final sudah dicapai, nanti akan berlangsung pendaftaran pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian, Leo.
Ya Iqbal, memang ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat seperti yang Anda laporkan tadi bahwa kemunculan Gibran belum pernah kita lihat dalam pengusungan Prabowo Gibran. Tapi nanti tentunya kita akan kembali ke lokasi Anda berada karena itu titik awal dari kegiatan satu hari ini. Terima kasih Iqbal Himawan melaporkan dari kawasan Kertanegara, Jalan Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto. Mas Arief, menjadi pertanyaan banyak, beberapa orang bahkan masih meragukan apakah benar Gibran akan muncul, katanya begitu, karena ketika diumumkan oleh Prabowo Subianto dan pimpinan-pimpinan partai, Gibran tidak ada. Ada di Solo ya. Betul. Lalu sampai saat terakhir ada beberapa pimpinan PDIP yang mengatakan bahwa Gibran tuh masih kader, masih tim pemenangan Ganjar Pranowo. Nah ini kalau kemudian nanti muncul dalam status keanggotaan partai yang belum jelas juga, ini kira-kira apa artinya ini, Mas Arief? Ya, ini merupakan salah satu pertanyaan bukan saja kita ya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena ini terkait dengan etika berpolitik, di mana pihak yang pada dasarnya menjadi rumah dari Gibran Rakabuming Raka adalah PDIP selama ini belum menyatakan apapun tentang status yang bersangkutan. Dan apabila ini merupakan sebuah episode di mana Gibran pada dasarnya sudah melakukan pamitan atau sudah keluar dari PDIP, itu kan juga menjadi satu hal yang menjadi hak kita semua untuk kita ketahui. Bukan apa-apa Leo, tapi untuk kita belajar bahwa ada etika dari sebuah kegiatan politik yang harus kita pelajari. Apabila ada orang yang mau melakukan sebuah aksi politik, padahal itu punya bertentangan dengan apa yang selama ini kita pahami bahwa ini dilakukan untuk kepentingan politik yang lain, seharusnya ada proses di mana dia berpamitan atau dia menyelesaikan satu chapter untuk memulai chapter yang lain. Itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting, bukan apa-apa, tapi untuk memberikan pelajaran buat kita semua tentang etika berpolitik. Jadi itu yang pada akhirnya menjadi salah satu pertanyaan yang sampai sekarang belum dapat kita hadiri jawabannya. Sambil kita menantikan nanti pendaftaran secara resmi pasangan Prabowo Gibran ke KPU, Mas Arief, kalau dari pihak-pihak yang mendukung pasangan ini mengatakan apa salahnya dinasti? Orang semua itu, tadi Mas Arief juga sudah katakan, sudah biasa kok di dalam perpolitikan, terutama di Indonesia. Kalau kita melihat bahwa ada bayang-bayang dinasti yang bisa mengganggu jalannya demokrasi, persisnya seperti apa yang kemungkinan akan membuat demokrasi ini bisa terancam? Yang dikhawatirkan adalah dinasti itu tidak memberikan peluang buat orang biasa yang punya prestasi, yang punya peluang untuk pada dasarnya masuk ke dalam sebuah kancah. Nah ini yang pada akhirnya menjadi salah satu kekhawatiran buat kita semua. Karena yang maju ini adalah anak presiden, bukan siapa-siapa. Anak presiden yang masih aktif. Yang masih aktif. Dan dinasti ini sekali lagi undang-undang tidak pernah mendiskriminasi siapa ayahnya, siapa ibunya, atau siapa suami atau istrinya untuk pada akhirnya menjadi pihak yang dipilih atau memilih. Nah, yang dikhawatirkan lebih kepada bagaimana kekuasaan dari keluarga yang terkait itu bisa mempengaruhi keterpilihan seseorang secara tidak wajar. Dan inilah yang pada akhirnya membuat bukan saja kans dari orang biasa tertutup, tetapi proses yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik, dengan jujur, seluruh-seluruhnya ini jadi belok-belok dan jadi terdeviasi dengan beragam hal yang seperti halnya kita ketahui dari awal, misalnya nomor perkara 90 di MK yang pada akhirnya mendapatkan improvisasi yang menjadi bahan pertanyaan juga bagi banyak pihak. Kurang lebih seperti itu, Leo. Soal penyalahgunaan kekuasaan itu yang dikhawatirkan kalau sampai ada dinasti. Mas Arief, walaupun pemirsa memang lika-liku perjalanan Gibran ini juga banyak hal, Mas Arief. Sebelum penentuan ditentukan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2024, Gibran dan Prabowo terlihat beberapa kali melakukan pertemuan di sejumlah kegiatan dan tempat, bahkan juga beberapa kali menaiki mobil yang sama. Informasinya berikut ini.
Perjalanan yang berliku-liku itu memang sempat sudah diduga beberapa orang, Mas Arief. Ya. Tapi juga kan ada beberapa nama yang sering disebut-sebut akan mendampingi Prabowo. Sebutlah nama Erick Thohir. Itu sudah sempat mengemuka juga. Sandiaga Uno pun sempat disebut-sebut. Ada beberapa nama yang lain. Ketika kemudian akhirnya Gibran yang kemudian akan didaftarkan mendampingi Prabowo, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai rakyat, warga negara Indonesia, bisa memastikan bahwa Presiden Joko Widodo, pemerintahan yang saat ini berkuasa, itu benar-benar bersikap netral seperti janjinya mendukung semua pasangan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang ada untuk menguntungkan pasangan Prabowo Gibran yang jelas-jelas adalah Gibran adalah anak dari presiden. Ya, kenetralan itu sulit dideteksi, ya, Leo. Tapi ketidaknetralan itu akan jauh lebih mudah untuk dideteksi. Jadi ini menjadi tugas ekstra buat para kandidat yang lain untuk meneriakkan ketidaknetralan ini dan membuktikannya ke hadapan publik agar beberapa institusi, misalnya Bawaslu atau DKPP bisa bekerja. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga menjadi tantangan buat pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga diri dan menjaga manuvernya agar ketidaknetralan ini bisa menjadi salah satu hal yang kita lewati, gitu ya, tidak menjadi chapter dalam pemilu kita di 2024. Baik, kita harus jeda kembali, Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Kita masih menantikan pendaftaran pasangan Prabowo Gibran di KPU yang menurut informasi akan mendaftar ke KPU sekitar pukul 10 pagi ini waktu Indonesia Barat. Mas Arief, kalau melihat lika-liku perjalanan, tapi ini kan sudah akan disahkan. KPU akan menerima pendaftaran, nanti juga akan mengumumkan keabsahannya. Kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa kontestasi antara tiga pasang capres-cawapres ini masih akan tetap bisa berjalan dengan netral, satu. Lalu yang kedua, ini benar-benar bisa masih menyertakan kegembiraan, sukacita pesta demokrasi. Karena dalam perjalanannya, apa yang terjadi ini, langkah-langkah ini kan menimbulkan luka-luka di sekian orang, di sekian pimpinan partai yang akan bisa mempengaruhi jalannya kontestasi ini, Mas Arief. Ya, netralitas itu menjadi PR bukan saja buat Bawaslu dan DKPP atau buat para peserta. Tetapi kita semua harus membuktikan bahwa pemilu ini bisa diselenggarakan dengan baik. Dan itu amat sangat mudah dengan platform media sosial yang sekarang ini bisa menjadi platform kita semua. Ini akan menjadi salah satu hal yang harus kita jamin bahwa agenda politik 2024 menjadi agenda rakyat. Dan kalau ada pihak yang berusaha untuk mengakali agenda rakyat ini, mereka harus bertanggung jawab. Jadi netralitas ini merupakan salah satu komitmen dan pemerintah juga melalui Presiden Jokowi sudah diungkapkan meskipun anaknya sendiri akan berlaga. Namun itu, Leo, salah satu hal yang harus kita lakukan dan jangan kita lupakan adalah kewajiban kita semua untuk ikut serta dalam pengawasan. Dan yang kedua adalah yang penting juga selain Bawaslu juga menjadikan ini merupakan sebuah PR yang baik buat mereka. Salah satu hal yang bisa digiatkan adalah kontestan yang lain, kandidat yang lain juga harus menjadi salah satu pihak yang memberikan pengawasan yang ekstra ketat buat salah satu kandidat yang kita sedang awasi. Dalam soal kegembiraan, ini memang bukan suatu hal yang bisa dipaksakan. Kalau ada luka, itu harus disembuhkan. Tetapi kalau luka itu tetap menganga, itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya ya menjadi salah satu risiko yang kita hadapi. Putusan Mahkamah Konstitusi kan memang final dan mengikat ya, Mas Arief. Tapi kita tahu juga bahwa
karena ada sekian aduan laporan masyarakat terkait dengan kemungkinan pelanggaran etika hakim konstitusi saat memutus putusan yang terakhir tadi perkara 90, itu akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk. Kalau kemudian MK mengatakan bahwa ada pelanggaran etika di dalam pengambilan keputusan, apa implikasinya kepada putusan MK itu, lalu juga apakah itu berdampak juga kepada pasangan Prabowo Gibran yang nanti jam 10 ini akan didaftarkan ke KPU? Suka tidak suka, memang keputusan MK itu legal and binding ya, mengikat. Namun ada beberapa hal yang menurut Prof. Mahfud itu dianggap salah sebelum proses itu diputuskan. Yaitu ada semacam dalil yang bilang bahwa nemo judex in causa sua, bahwa tidak ada hakim yang mengadili kasusnya sendiri. Artinya itu. Jadi bahwa fakta bahwa Ketua MK sebagai salah satu hakim yang juga aktif dalam perkara nomor 90, yang memberikan peluang buat keponakannya untuk bisa berlaga, itu merupakan salah satu hal yang dianggap secara fundamental salah oleh Prof. Mahfud. Dan memang ini tidak ada larangannya. Ini lebih kepada kepantasan dan etika saja. Namun karena ini merupakan salah satu pelanggaran etika, MK memang harus dibentuk. Dan salah satu hal yang memang harus kita jaga adalah beberapa hakim dianggap merupakan pihak-pihak yang harus integritasnya diawasi. Karena salah satu laporan publik yang diajukan tentang hadirnya misalnya Prof. Jimli Asyidiki yang kabarnya memiliki kedekatan dengan Partai Gerindra dan merupakan ayah dari salah seorang caleg Gerindra, juga merupakan salah satu hal yang kita harus jaga gitu ya. Dan ini merupakan salah satu catatan buat publik untuk sekali lagi kita harus berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh MK terhadap nomor perkara 90 ini. Kalau kita nanti melihat ini akan menjadi sangat sulit ya untuk memastikan, Mas Arief, bahwa kekuasaan yang sedang berkuasa benar-benar akan netral. Karena kita mendengar bahwa Prabowo itu dianggap adalah pelanjut dari kekuasaan yang sekarang, sementara wakilnya Gibran itu jelas-jelas adalah anak dari presiden. Bagaimana kita melihat legitimasi dari proses pemilu ini dengan pasangan yang memang kita tahu ya kontroversial perjalanannya menuju KPU ini? Saya melihat legitimasi itu timbul saat kita mendapati siapa yang menang. Dan kita masih belum tentu tahu, siapa yang menang. Dan apabila yang menang ternyata memang bukan pasangan Prabowo Gibran atau pasangan yang lainnya, itu memang menjadi salah satu hal yang kita akan antisipasi. Tetapi salah satu hal yang akan melegitimasi ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita melakukan pengawalan terhadap proses. Sehingga proses itulah yang pada akhirnya bisa melegitimasi apabila ada yang menang, itulah yang terlegitimasi dengan netralitas penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Baik, kita tentunya berharap perjalanan pemilu atau pemilihan presiden 2024 ini akan berjalan sesuai dengan koridor. Setelah beberapa kali kita kaget koridor-koridor itu ternyata ditabrak, bisa ditabrak, bisa dilompati begitu, Mas Arief. Tapi kita harapkan pasangan Prabowo Gibran ini memberikan opsi yang lebih lagi. Mas Arief Sudiutomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Leo, pagi. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan berlanjut selepas jeda berikut dan dilanjutkan oleh rekan saya Reno Reksa. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.